Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Har Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang dokumen mendaftar CPNS atau ASN tahun 2021. Nah, sebelum kita mulai ke pembahasan, terlebih dahulu teman-teman menekan tombol subscribe. Kemudian jangan lupa menekan tombol loncengnya untuk mendapatkan video-video terbaru. Baik, kita mulai ke pembahasan terkait tentang pemberkasan CPNS, yaitu memahami persyaratan yang mau dilamar. Jadi kita memang harus memahami dulu persyaratan yang mau dilamar pada setiap instansi, baik di kementerian maupun di kabupaten kota atau di provinsi. Nah, pertama sekali yang harus kita perhatikan bagi pelamar CPNS harus memperhatikan instansi yang mau dilamar, maka perlu membaca secara seksama dan teliti. Nah, bagi teman-teman yang ingin melamar di setiap instansi yang ada di pemerintahan, baik di kementerian maupun di kabupaten kota atau di provinsi, terlebih dahulu teman-teman harus membaca persyaratan yang diperuntukkan oleh instansi tersebut. Jadi teman-teman harus teliti dengan benar. Harus memahami dengan seksama, baru mempersiapkan berkas-berkas yang dipersyaratkan oleh setiap instansi. Nah, seperti di kementerian, misalnya di Kementerian PUPR, di Kementerian Pertanian, ataupun di kabupaten kota, teman-teman harus membaca terlebih dahulu syarat-syaratnya sebelum teman-teman mempersiapkan berkasnya. Setelah teman-teman memahami, baru teman-teman mempersiapkan sebagaimana yang diminta oleh setiap instansi. Kemudian membaca persyaratan umum dan khusus yang disyaratkan instansi. Nah, teman-teman yang perlu diperhatikan, teman-teman harus membaca persyaratan umum dan khusus yang disyaratkan instansi. Karena setiap instansi itu berbeda-beda. Ada yang diminta TOEFL, ada yang diminta tinggi, ada yang diminta mempersiapkan beberapa syarat yang barangkali tidak ada pada instansi lain. Maka teman-teman harus memahami dengan benar dan teliti sebelum teman-teman mempersiapkan berkasnya. Baik, kemudian memperhatikan jadwal upload berkas, SKD, SKB, serta pengumuman kelulusan. Nah, teman-teman benar-benar mengingat jadwal dari setiap instansi yang teman-teman lamar, sehingga persiapan teman-teman sesuai schedule atau jadwal timeline-nya itu benar-benar teman-teman perhatikan. Bila perlu teman-teman mencatat di dinding seperti di papan pengingat ataupun di alarm HP ataupun di berbagai tempat, teman-teman bagaimana jadwal tes CPNS itu benar-benar teman-teman perhatikan. Jangan sampai ketika hari H sementara teman-teman tidak mempersiapkannya, akhirnya kelambakan di saat tes SKD ataupun SKB. Kemudian dokumen yang harus disiapkan. Nah, perlu diperhatikan di sini setiap dokumen dari instansi yang ada di pemerintahan itu beda-beda. Makanya teman-teman harus membaca dulu terlebih dahulu file PDF-nya, persyaratan umum dan persyaratan khusus. Jadi kalau teman-teman ingin tes di kementerian, maka teman-teman harus membaca setiap kementerian yang ada, misalnya Kementerian Pertanian, misalnya Kemenkumham. Maka teman-teman harus mengunjungi website kementerian, kemudian melihat pengumumannya, lalu mendownload file pengumuman CPNS dalam bentuk PDF. Ataupun nanti di website SSCN itu ada bentuk dia instansi, kemudian di website tersebut ada file PDF, maka file PDF tersebut yang harus kita baca agar benar-benar sesuai dengan jurusan dan persyaratan yang kita persiapkan. Baik, kita lanjut ke pertama sekali
Pas foto berlatar belakang merah maksimal 200 KB bertipe file JPEG. JPEG ini gambar 200 KB, maka dia maka teman-teman harus mempersiapkannya. Cara memperkecil fast foto ini biasa menggunakan aplikasi yang ada di HP ataupun di laptop. Teman-teman bisa melakukan sendiri ataupun dibantu oleh kawan-kawan. Kemudian yang kedua adalah swafoto maksimal 200 KB bertipe file JPEG. Ini juga gambar. Nah, swafoto ini nanti kita jelaskan lebih lanjut bagaimana proses-proses dan tahapan teknis dalam atau cara menginput di dalam file SSCN. Nah, swafoto ini setelah kita mendapatkan ataupun setelah verifikasi pendaftaran kita. Jadi setelah itu kita baru mengupload swafoto bersama berkas verifikasi tersebut. Jadi kita print, setelah kita print nanti langsung kita foto bersama berkas ataupun selembar kertas yang kita print dari verifikasi website SSCN. Kemudian baru nanti kita foto dengan file tersebut dengan berkas verifikasi tersebut. Makanya seperti contoh kita lihat di sini. Nah, jadi kita lihat pada gambar karikatur, kemudian kita lihat pada gambar si cewek ini. Maka di berkas yang dia pegang ini merupakan berkas yang diprint setelah verifikasi pertama. Jadi setelah diprint baru dia foto bersama KTP-nya. Ini namanya swafoto. Jadi filenya harus maksimal 200 KB. Nanti kita akan bahas bagaimana teknis-teknis cara mengupload atau mengisi setiap persyaratan yang ada pada website SSCN tersebut. Baik, kita lanjut. Scan KTP maksimal 200 KB bertipe file JPEG. Ini juga gambar 200 KB. Nah, perlu diperhatikan teman-teman bahwa dalam men-scan itu kita benar-benar harus kelihatan dengan terang. Jangan sampai kabur, jangan sampai tidak terbaca. Jadi kadang-kadang ada file-file yang tidak bisa terbaca di website karena terkena virus. Jadi akhirnya ketika mengupload, teman-teman file tersebut tidak terbaca. Akhirnya teman-teman gagal dalam pemberkasan. Makanya teman-teman harus memperhatikan dan melihat dengan secara seksama file yang hasil scan yang diisi dalam flash disk, karena beberapa file itu tidak bisa terbaca. Akhirnya dia langsung mengisi tanpa melihat dan cross checknya. Ketika dibuka oleh panitia dan tidak bisa terbaca, maka teman-teman itu gagal dalam pemberkasan. Kemudian scan surat lamaran maksimal 300 KB bertipe file PDF. Ini file PDF seperti kita tahu bahwa ini adalah umum, file yang digunakan dalam bentuk tidak bisa diedit. Pada poin ini perlu teman-teman perhatikan, ini sangat penting. Surat lamaran ini bukan sebagaimana kita melamar di perusahaan atau di beberapa PT ataupun CV ataupun beberapa surat lamaran kerja pada umumnya. Ini surat lamaran ini biasanya setiap instansi punya format masing-masing. Maka teman-teman harus memperhatikan dengan benar bahwa surat ini sesuai dengan permintaan instansi. Jadi ketika teman-teman membaca di file ataupun persyaratan umum dan khusus di instansi tersebut dalam bentuk PDF, maka teman-teman jangan lupa melihat surat lamarannya. Nah, surat lamaran ini baru nanti teman-teman harus membuat sesuai dengan format yang disyaratkan oleh instansi tersebut. Ada surat lamaran yang ditulis dengan tangan, ada surat lamaran yang ditulis dengan komputer. Jadi sebagaimana yang diinginkan oleh instansi tersebut, maka buatlah seperti itu. Jangan sampai teman-teman tanpa memperhatikan ini, akhirnya teman-teman membuat sesuai dengan keinginan sendiri, dan pada akhirnya teman-teman gagal dalam pemberkasan. Maka harus benar-benar diperhatikan setiap persyaratan yang disyaratkan oleh instansi. Kemudian scan ijazah
sertifikat didik atau STR bagi kesehatan maksimal 800 KB bertipe file PDF juga. Jadi dalam scan ini benar-benar harus diperhatikan seperti kita bahas tadi, jangan sampai tidak bisa terbaca, jangan sampai terlalu kabur sehingga tulisannya tidak bisa terbaca. Jadi benar-benar teman-teman harus memperhatikan dengan seksama. Scan transkrip nilai maksimal 500 KB bertipe file PDF juga. Jadi dalam transkrip nilai ini karena dia terlalu banyak item-item pelajaran, maka teman-teman harus mengscannya dalam bentuk format yang paling besar. Kemudian jangan sampai kabur ketika teman-teman memperkecil sehingga 500 KB itu benar-benar bisa terbaca oleh panitia. Jadi teman-teman harus benar-benar memperhatikan dengan seksama. Jangan asal scan sehingga tidak bisa terbaca ataupun tulisannya terlalu halus dan panitia tidak bisa memahami setiap nilai-nilai yang ada pada transkrip nilai yang akhirnya teman-teman akan gagal dalam pemberkasan. Jadi benar-benar teman-teman harus memperhatikannya. Scan dokumen pendukung lainnya maksimal 800 KB bertipe file PDF. Ya. Ini ada beberapa file dokumen lainnya itu seperti akreditas kampus, kemudian akreditas jurusan, kemudian ada TOEFL sebagaimana yang disyaratkan oleh instansi tersebut. Nah, biasanya file akreditas kampus, akreditas jurusan, dan TOEFL itu bisa digabungkan biasanya dalam satu file sehingga mencapai 800 KB. Nah, yang perlu teman-teman perhatikan, akreditas kampus itu harus minimalnya adalah B. Begitu juga dengan jurusan. Kalau A itu lebih bagus, jangan sampai C. C itu biasanya tidak bisa ikut CPNS. Jadi teman-teman harus melihat dengan seksama. Nah, perlu diperhatikan biasanya dalam akreditas itu sesuai dengan tanggal teman-teman lulus. Misalnya teman-teman lulus 2014 tahun 2018. Maka ketika akreditas jurusan itu dikeluarkan pada tahun 2017, kemudian masanya habis pada tahun 2022, itu masih berlaku ketika dikeluarkan pada tahun 2017. Kemudian sampai 5 tahun kemudian, sementara teman-teman lulus pada tahun 2014, maka biasanya itu tidak bisa dipakai. Tapi semenjak teman-teman lulus tahun 2014 dikeluarkan akreditas jurusan itu pada tahun 2013 sampai 5 tahun ke depan itu baru bisa dipakai sesuai dengan tanggal teman-teman lulus itu biasanya. Kemudian ada juga beberapa instansi yang terbaru diminta. Kapan misalnya keluar akreditas jurusan atau kampus yang terbaru, maka itu pula yang diminta yang terbaru. Ada juga instansi yang mensyaratkan sesuai dengan tanggal lulus atau masuk di antara 5 tahun itu kita lulus di tahun berapa, misalnya keluar akreditas itu pada tahun 2013 sampai 2014, 15, 16, 17, 18 itu di antara 5 tahun tersebut teman-teman bisa menggunakannya. Bisa dari tahun 2013 misalnya lulus tahun 2014, lulus tahun 2015 itu masih bisa digunakan akreditas sesuai dengan tanggal lulus teman-teman. Jadi sesuai, baca dengan seksama, baca dengan teliti, perhatikan benar-benar persyaratan khusus dan persyaratan umum yang ada yang teman-teman lamar di instansi tersebut. Jangan asal-asalan, akhirnya pemberkasan tidak lulus, jadi rugi. Ketika teman-teman tes, akhirnya ketika rugi teman-teman harus menunggu lagi tahun depan, itu pun jika masih dibuka. Baik teman-teman, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu persyaratan umum. Ini juga teman-teman harus perhatikan benar, karena setiap persyaratan ini menjadi acuan kita dalam tes di instansi tersebut. Jadi kalau teman-teman asal-asalan, nanti ketika teman-teman lulus kemudian tidak sesuai dengan syarat yang ada pada berkas tersebut, akhirnya teman-teman akan gagal juga sebelum ikut SKB atau setelah ikut SKB dalam ketika saat pengumuman kelulusan. Jadi teman-teman harus perhatikan dengan seksama, karena ada beberapa kejadian yang seperti itu. Akhirnya dia sudah lulus SKB, kemudian ada terjadi hal
beberapa pelanggaran yang melanggar persyaratan umum, akhirnya dia tidak lulus CPNS. Baik, persyaratan umum CPNS, pendaftaran CPNS tahun 2021 hingga kini belum diumumkan oleh pemerintah. Jadi pada saat ini belum diumumkan secara spesifik. Tapi ada beberapa hari ini sudah keluar. Jadi perlu diperhatikan, ada beberapa instansi pada saat ini sudah keluar. Maka teman-teman baca. Ada beberapa instansi sudah keluar file PDF-nya, baik di kementerian maupun di beberapa kabupaten kota. Itu teman-teman baca dengan seksama. Yang di-share oleh di grup ataupun di berbagai, ataupun teman-teman minta kepada kepada kawan-kawan, itu mohon di-share setiap instansi yang ingin teman-teman lamar, misalnya instansi dinas kesehatan, dinas pertanian, dinas pendidikan dan lain-lain, itu teman-teman baca. Namun berdasarkan rujukan persyaratan pendaftaran CPNS 2019 lalu, itu 2020 tidak dibuka, hanya dibuka pada tahun 2019. Berikut adalah syarat umum pendaftaran. Usia pada saat melamar minimal 18 tahun dan maksimal 35 tahun. 0 bulan 0 hari kedua. Jadi perlu diperhatikan di sini 18 tahun itu persyaratan biasanya setelah tamat SMA. Itu ada sipil, ada kejaksaan, ada juga diminta ijazah SMA dan lain-lain. Harus ada umur 35. Jadi teman-teman yang perlu diperhatikan di sini, teman-teman lahir misalnya tahun 1990, maka punya waktu masih ada 5 tahun lagi. Jadi saat mendaftar tersebut, teman-teman masuk ke 35 pas, maka itu boleh. Tapi ketika lewat, maka itu tidak boleh. Jadi teman-teman harus memperhatikan secara seksama sesuai yang diinginkan oleh instansi tersebut. Kalau misalnya masuk pas pendaftaran itu umur 35 di bawah, maka itu diperboleh. Kalau sudah masuk ke atas, maka itu teman-teman gagal ikut CPNS. Jadi umur benar-benar harus teman-teman perhatikan agar sesuai dengan persyaratan yang disyaratkan oleh instansi. Nah, warga negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia dan taat Pancasila 1945. Ini jelas karena tidak mungkin warga asing tes CPNS ataupun orang-orang yang berafiliasi dengan teroris ataupun dengan pemberontak dan lain-lain sebagainya. Kemudian tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang dalam mempunyai kekuatan hukum yang ditetapkan dalam melakukan tindak pidana. Ini jelas. Kalau ada teman-teman yang diputuskan oleh pengadilan ketika telah sidang kemudian dia telah masuk ke penjara, maka ini tidak bisa ikut CPNS. Tapi kalau sebelum keputusan pengadilan ataupun sudah masuk ke kepolisian, kemudian terjadi perdamaian hanya pada sebelum ada keputusan hakim, ini belum ada keputusan pengadilan, maka sah untuk ikut CPNS. Kemudian tidak pernah diberhentikan dengan hormat, tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil, anggota TNI, pegawai BUMN, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta. Ini jelas. Artinya kalau teman-teman itu diberhentikan secara tidak hormat di setiap instansi, maka tidak boleh ikut lagi. Juga BU, Badan Usaha Milik Negara, atau BUMD, Badan Usaha Milik Daerah. Jadi sama, ini sangat jelas. Tidak berkedudukan sebagai CPNS atau PNS, prajurit TNI dan siswa ikatan. Ini sangat jelas. Kemudian tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis. Jadi teman-teman yang perlu diperhatikan di sini, ketika memang teman-teman pernah terlibat di kepengurusan politik, maka teman-teman harus keluar. Benar-benar harus keluar dan dibuktikan dengan surat teman-teman keluar dari pengurus partai politik, karena ini benar-benar tidak boleh terlibat dalam kepengurusan anggota partai politik secara praktis. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan.
Nah, ini juga perlu diperhatikan sekali karena ada beberapa teman-teman yang mendaftar itu tidak sesuai dengan kualifikasi. Sayang, misalnya di kesehatan itu saja banyak sekali, ada dokter gigi, ada dokter paru, ada dokter banyak. Kemudian juga di pendidikan itu ada PAUD, PGSD, ada matematika dan sebagainya juga banyak. Kemudian banyak sekali jurusan-jurusan yang diminta dan biasanya spesifik yang diminta oleh oleh instansi. Dan ini biasanya yang gagal di sini biasanya anak-anak kesehatan, karena di kesehatan itu banyak sekali jurusan-jurusan dan benar-benar harus diperhatikan, jangan asal mendaftar, karena kalau asal mendaftar itu dijamin teman-teman nggak lulus. Jadi benar-benar harus sesuai dengan permintaan instansi. Jadi kalau misalnya diminta atau dokter gigi misalnya, atau dokter umum, atau spesialis paru, atau perawat umum misalnya, ataupun kebidanan, ataupun lain-lain sebagainya. Jadi benar-benar harus diperhatikan agar teman-teman sesuai dengan permintaan instansi, ataupun seperti farmasi. Jadi harus benar-benar diperhatikan. Nah, kemudian ada misalnya jurusan hukum. Hukum itu ada hukum syariah, ada hukum umum, ada hukum perdata, pidana dan sebagainya. Ini juga harus teman-teman perhatikan agar benar-benar sesuai dengan sesuai dengan keinginan instansi tersebut. Mungkin barangkali di beberapa jurusan juga banyak, seperti pertanian, banyak jurusan-jurusan tersebut yang spesifik biasanya. Maka teman-teman harus memperhatikan secara seksama. Jangan hanya membaca diminta jurusan pertanian tapi detailnya enggak teman-teman baca, lalu teman-teman mendaftar ternyata diminta bagian pertanian bidang hama, ataupun bidang industri, ataupun bidang tanah dan lain-lain sebagainya. Baik, kita lanjut. Misalnya sehat jasmani dan rohani sesuai dengan jabatan lamar. Ini jelas seperti kita lamar sipir, ini perlu fisik, latihan fisik dan sebagainya, ataupun kejaksaan ataupun lain-lainnya, ini juga butuh fisik. Jadi jangan sampai sakit di saat melamar CPNS. Kemudian lagi memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar. Indeks prestasi kumulatif lulusan perguruan tinggi negeri minimal 2,75 dan lulusan perguruan tinggi swasta minimal 3. Nah, negeri itu adalah punya pemerintah 2,75 dan swasta adalah milik swasta, itu harus 3. Jadi kalau teman-teman punya nilai IPK-nya di bawah 2,75 yang negeri, maka teman-teman nggak usah lamar CPNS karena memang dijamin nggak lulus. Begitu juga dengan swasta, kalau tidak sampai 3 itu juga tidak bisa ikut CPNS. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi juga jurusan akreditas. Nah, sehingga sesuai dengan persyaratan instansi. Kemudian bersedia mengabdi dan tidak mengajukan pindah dengan alasan apapun, minimal 10 tahun. Biasanya ini ada surat pernyataan yang diminta oleh instansi dan ada formatnya tersendiri. Kemudian bagi lulusan perguruan tinggi dalam negeri, perguruan tinggi dan program studi telah terakreditasi dalam Badan Akreditasi Nasional pada saat kuliah. Jadi bagi lulusan perguruan tinggi dan program studi telah terakreditasi. Jadi setiap orang atau setiap mahasiswa yang kuliah di luar negeri lalu lulus, maka harus mendapatkan akreditasi pada saat kelulusan. Sehingga dengan adanya akreditasi, jadi teman-teman baru bisa ikut CPNS sesuai dengan persyaratan umum. Kemudian bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri telah memperoleh penetapan penyertaan dari panitia penilai ijazah negeri pada Kementerian Penyelenggara. Jadi tadi kita ulangi bahwa bagi lulusan perguruan tinggi dalam negeri,
Nah, ini perlu diperhatikan. Perguruan tinggi dan program studi telah terakreditas. Jadi misalnya di universitas dalam negeri maka harus terakreditas. Harus ada akreditas. Kalau tidak ada akreditas dijamin nggak lulus. Akreditasnya minimal itu BI. Kalau A lebih bagus. Jadi jangan sampai C. Itu kalau perguruan dalam negeri. Bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri itu memperoleh penyetaraan dari panitia penilaian ijazah luar negeri pada Kementerian Penyelenggara Urusan Pemerintah di bidang pendidikan. Jadi harus ada penilaian ijazah pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pendidikan tinggi. Jadi benar-benar ini harus diperhatikan dengan seksama. Kalau universitas dalam negeri harus ada akreditas minimal B. Kalau universitas luar negeri itu teman-teman harus ada penetapan penyetaraan dari penilaian ijazah luar negeri pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi. Baik, kita lanjut. Tidak memiliki ketergantungan terhadap narkoba dan obat-obatan terlarang sejenis. Surat keterangan bebas narkoba nafsa dari rumah sakit pemerintahan setempat yang berlaku sesuai dilengkapan serta peserta dinyatakan lulus pada pengumuman lulusan akhir. Ini biasanya setelah lulus diminta surat bebas narkoba. Nah, ini sangat jelas dan ada juga beberapa instansi memintanya pada saat ikut tes. Jadi teman-teman harus memperhatikan secara seksama persyaratan dari setiap instansi yang teman-teman lamar. Tidak bertatu, bekas tatu, titik, bekas tindih anggota badan lainnya selain di telinga kecuali disebabkan oleh ketentuan agama atau adat. Jadi kalau misalnya adat seperti di Papua itu adat istiadat suku di beberapa daerah, kemudian itu memang diperbolehkan, tapi pada umumnya itu tidak diperbolehkan. Terlebih-lebih itu tes sipil misalnya kejaksaan itu benar-benar diperhatikan secara teliti terhadap setiap pelamar dari fisik yang dinilai oleh instansi tersebut seperti sipil di Kementerian Hukum dan HAM. Jadi benar-benar harus diperhatikan fisik tersebut. Kemudian menguasai bahasa Inggris yang dibuktikan dengan hasil TOEFL, TOEFL preparation, TOEFL prediction dalam 2 tahun terakhir dengan nilai minimal 450, setara dengan computer based TOEFL minimal 133, internet based TOEFL minimal 45, kemudian TOEIC minimal 405 dan IELTS minimal 5,5. Jadi ada beberapa instansi itu memang mensyaratkan TOEFL, seperti misalnya Kementerian Luar Negeri, misalnya Kementerian Dalam Negeri. Ada beberapa memang pegawainya harus mensyaratkan TOEFL. Jadi yang biasanya berhubungan dengan negara-negara luar atau negara-negara asing, atau misalnya menjadi penerjemah atau lain sebagainya, itu menjadi wajib, syaratnya wajib, bersifat wajib. Jadi teman-teman, setiap instansi yang teman-teman lamar harus teman-teman perhatikan syaratnya. Jangan sampai tidak mengupload, akhirnya teman-teman tidak lulus berkas. Sementara di daerah, di provinsi dan beberapa kementerian yang lain yang tidak berhubungan dengan warga asing itu biasanya tidak diminta TOEFL. Memahami secara cermat. Jadi teman-teman harus memahami secara cermat kesimpulan tadi. Kita ingin merangkul beberapa penjelasan tadi. Untuk itu pelamar diwajibkan membaca dengan cermat sebelum memutuskan mendaftar atau memilih formasi di instansi tertentu. Jadi teman-teman harus membaca secara cermat. Bila perlu teman-teman catat jadwal, syarat dan sebagainya, itu harus dilihat dengan seksama, karena ada beberapa orang kalau tidak memperhatikan dan tidak lulus berkasnya,
karena banyak sekali syarat-syarat yang disyaratkan oleh instansi. Jadi benar-benar harus diperhatikan. Baik, itu saja yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman. Semoga teman-teman lulus di tahun 2001 ini dan menjadi ASN atau PNS dan bisa mengabdi bagi nusa dan bangsa. Terima kasih sudah menonton video ini. Mohon teman-teman mensubscribe, share, like, dan komen. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.